Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 9D akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Guatalo. Silakan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari kelompok kami. Peta konsep sejarah kerajaan Guatalo ada 5. Yang pertama, sejarah berdirinya Guatalo. Kedua, raja kerajaan Guatalo. Ketiga, runtuhnya Guatalo. Keempat, bidang-bidang. Dan kelima, kesimpulan. Sejarah berdirinya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, kerajaan Guatalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Pak Abdullah, mengajak Raja Guatalo untuk masuk Islam, tetapi gagal. Baru pada masa Daturi Bandeng datang ke kerajaan Guatalo. Agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Guatalo memeluk Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Guatalo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Untuk kerajaan Guatalo yang pertama ada Dai Mataren Karain Tuma Parisi Kalona. Beliau memerintah sejak tahun 1510 hingga 1546. Yang kedua ada Maria Wakau Daeng Bunto Karaeng Langkiu Tumnipalaga. Beliau memerintah sejak tahun 1546 hingga 1565. Yang ketiga ada Karaeng Bunto Langkasas. Beliau memerintah sejak tahun 1565 hingga 1590. Yang keempat ada Sultan Hasanuddin. Beliau memerintah sejak tahun 1653 sampai 1669. Lalu lanjut ke bagian bidang-bidang. Yang pertama ada bidang politik, yaitu sistem pemerintahannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu masyarakatnya dibagi menjadi beberapa kelas sosial dan mereka hidup dengan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu pesat karena aktivitas perdagangan yang dilakukan di sana. Runtuhnya kerajaan Guatalo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Guatalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil kerajaan Guatalo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bongaya. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah. Kesimpulan, kerajaan Guatalo termasuk ke dalam kategori kerajaan Islam. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan. Raja paling terkenal dari kerajaan Guatalo adalah Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 hingga 1669. Pada tahun 1605, agama Islam masuk ke wilayah Guatalo atas jasa seorang ulama bernama Daturi Bandeng. Raja pertama kerajaan Guatalo adalah Karaeng Tuninggalo yang bergelar Sultan Alauddin. Pusat kerajaan Guatalo terletak di Sambaopo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim. Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin mengajak raja-raja Pone, Sapeng, dan Wajo untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 1638, Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Guatalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin. Masyarakat Goa bermata pencaharian dari perdagangan rempah-rempah. Pada masa Sultan Hasanuddin, Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah di wilayah Nusantara termasuk Goa. Praktik dagang kolonial ini mendapatkan reaksi dari Sultan Hasanuddin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih atas kesediaannya menyimak penjelasan kami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.